Devam edelim. Imagination. Nice. Sekarang kita lagi ada di hidroponik Umah Tani. Sekarang kita lagi ada di hidroponik melon nih teman-teman. Ya, ini varietasnya tuh golden melon ya Betul teman-teman. banget. Nah, karena sekarang lagi musim hujan nih, makanya melon di sini pakai plastik. Tujuannya buat apa sih Kak Susi? Ini tujuannya untuk melindungi dari hama. Kebetulan saat ini musim hujan, jadi hama ini banyaknya itu dari tikus. Jadi agar terhindar dari tikus, kita menanggulanginya dengan cara menutup dengan plastik. Jadi Bapak sebelumnya Bapak perkenalan diri dulu. Nama Rizky Fatullah. Bapak sebagai apa nih di Rumah Tani kebetulan pemiliknya. Kita mau nanya Kak, kira-kira dari rumah tadi gimana sih Kak? Tentang penanamannya atau perawatannya? Jadi sistem yang ada di sini itu konsep urban farming ya. Jadi semua by digital, semua penanaman, produksi, semua kita memanfaatkan teknologi IoT. Jadi mulai dari pertanian, perikanan, itu kita combine semuanya menggunakan teknologi. Kalau misalkan dari IoT-nya itu sendiri gimana Pak? Apa bentuk
Ya, jadi yang diterapkan di sini khususnya di budidaya, kita menerapkan pengairannya. Untuk budidaya tanaman, kita fokuskan di pengairan drip irigasinya. Itu kita manfaatkan teknologi untuk bisa mengairi ya semua yang ada di sini. Begitu juga dengan perikanan. Kalau perikanan juga kita controlling sirkulasinya menggunakan IoT, memanfaatkan teknologi IoT. Pemupukan juga kita bisa dimanfaatkan melalui sirkulasi yang ada di drip pepes juga. Jadi tinggal kita buat pupuknya, terus kita simpan, nanti secara otomatis dia akan mengairi seluruh tanaman yang ada. Nah, Bapak ini selama menjalankan usaha tani ini ada kendala nggak? Kalau kendala sih pasti ada ya. Iya. Setiap bisnis apapun itu pasti ada. Kendala itu berbagai macam lah. Salah satunya juga apa? Pastinya kalau kita bisnis di pertanian itu bukan kita menguasai produksi aja. Jadi ada menguasai digital marketing, menguasai manajemen, menguasai public speaking dan lainnya. Itu banyak yang harus dikuasai ya kalau teman-teman semua mau mencoba bisnis di budidaya seperti ini. Mungkin selama ini kita belajarnya cuma satu sektor gitu kan, fokus produksi atau pasca panen, itu sebenarnya nggak bisa. Harusnya kita menguasai dari hulu ke hilir. Jadi semuanya harus dipelajari sebenarnya. Oh ya, Pak, ini kan Bapak tanamannya golden melon ya. Apa alasan Bapak memilih golden melon? Ya, yang pertama lokasi ya. Di Serang ini cocok karena kita tahu kalau melon itu mulai dari di atas 50 mdpl kan, atau di bawah 100 mdpl lah ya. Yang pertama cuaca di Serang itu cocok, yang kedua harga jual juga relatif tinggi dan secara masyarakat juga banyak yang minat. Misalkan dari menyinggung harga jual ya Pak, biasanya Bapak mengatakan hasil panen itu masuk ke apa? Udah ada petani langganan atau masuk ke konsumen? Kalau yang diterapkan di rumah tani semua kita langsung ke konsumen. Jadi kita melalui digital marketing, ya, kita share informasi di Instagram, di TikTok, atau di sosial media lainnya. Kita adakan open farm. Jadi pengunjung sudah mengetahui bisa langsung datang, langsung petik. Tapi kalau misalkan panen nih, panennya banyak terus tapi belum terjual itu gimana? Kalau target kita sih harus terjual semua ya. Alhamdulillah sih selama ini langsung terjual. Bahkan kekurangan sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang seneng di melon atau itu sebenarnya peluangnya besar. Musim tanamnya itu dalam setahun berapa kali? Kalau di dalam greenhouse bisa setahun 4 kali ya targetnya. Apalagi kalau menggunakan sistem hidroponik atau sistem macida. Jadi kita tidak perlu ngolah lahan lagi, ngolah tanah lagi. Kan yang ada di sini ada berbagai macam ya. Ada yang medianya tanah, ada yang hidroponik. Kalau hidroponik setelah panen kan langsung bisa ditanam lagi. Nah kalau tanah bisa ya kita harus olah dulu kan. Ibarat tanahnya jenuh lah ya, nutrisinya kurang, harus tambah nutrisi lagi. Sekali panen itu berapa Apanya? Produksi. Kalau produksi di sini maksimal di 1 ton ya. Kapasitas maksimal produksi di 1 ton. kalau satu tanaman itu Hanya 1 buah ya. Tapi yang konsep majida 1 pohon bisa lebih dari 2 buah. Jadi bisa dimaksimalin, misalkan kemarin terakhir ada yang 110 buah. 1 pohon 10 buah. itu tumbuhnya langsung dari Pak kalau Enggak, berkala ya. Oh, enggak. Jadi dia kan merambat. Nah, buah pertama, buah kedua, buah ketiga gitu. Ya, Kalau
sistem Macida bisa lebih maksimal. Tapi itu hasil buah konsisten nggak Pak? Dari bentuknya, dari Konsisten. Kalau yang sistem Macida itu sangat efektif ya, karena dengan satu pohon bisa berbuah lebih dari 2, bahkan ada yang 10. Bahkan kalau di Jepangnya sendiri bisa lebih dari 10 kalau yang di Jepang. Tergantung varietas yang ditanamnya juga ya. Tapi perbedaan hasil buahnya itu dengan yang hidroponik gimana? Yang apa? Macida itu. Kalau Macida sebenarnya konsep hidroponik ya. Hanya saja istilahnya namanya Macida yang dikembangkan di Jepang karena menggunakan box itu tadi. Ini kan Bapak milik sendiri ya. Tapi kalau ada nggak sih kayak kelompok tani yang memang kayak tani juga gitu? Kayak cara budaya. Ada. Kita juga ngebina beberapa kelompok tani yang ada di wilayah Turuk ya khususnya. Terus kita juga berkolaborasi dengan BPP Turuk, Pertanian Kota Serang, yang lagi digarap juga kita sama Dinas Pertanian Provinsi untuk bisa menyemangati anak muda buat bisa bahwa bertani itu nggak harus kotor-kotoran kayak gitu ya. Boleh tahu Pak, keuntungan dari kelompok tani ini Berapa? kali produksi? Kalau produksi sih relatif ya sebenarnya. Kalau misalkan contoh di melon, harga jual misalkan 25, kalau lagi panen 1 ton tinggal dikalikan. Tapi itu kan di luar biaya produksi ya. Jadi semua nanti dikurangin biaya produksi. Kurang lebih begitu hitungannya. Oh ya, Bapak kan di sini ada ternak ikan juga ya. Kalau dari segi keuntungan itu lebih untung dari usaha tani melon atau ternak ikan? Kalau untung gimana yang ngejalanin sebenarnya. Jadi saya nggak bisa mastiin semua itu untung. Mungkin dipegang sama siapa lebih untung ikan atau lebih untung. Itu gimana kita ngejalaninnya ya. Jadi harus punya pola sebenarnya. Jadi kita harus tahu SOP perikanan itu bagaimana, SOP pertanian bagaimana. Karena hitung-hitungan dalam dunia pertanian itu bukan 1x1. Bisa jadi yang harusnya hasilnya sekian, ada yang kena hama, boncos akhirnya kan. Itu yang harus dikuatkan. Gitu. Kalau tadi kan Bapak tentang BPP ya Pak, berarti kalau komunikasi sama penduduk BPP itu juga sebenarnya kalau Ya alhamdulillah kita jadi ya sangat sering ya untuk dengan dinas pertanian maupun di kota maupun provinsi, karena memang yang mudah-mudahan di sini jadi pusat itu perkumpulan anak muda yang mau coba berinovasi di bidang pertanian. Karena kita sediakan tempat juga untuk sharing-sharing untuk ya teman-teman khususnya di mahasiswa pertanian, jangan sampai salah jurusan ya. kira-kira apa sih Pak harapan petani, harapan Bapak misal sama pemerintah ataupun hubungan dunia ini? Ya intinya selama ini semua sektor yang pertanian mau perikanan itu kan hampir semuanya jalan sendiri ya. Jadi kita belum ada wadah yang khusus gitu. Antara hulu ke hilir itu semuanya belum saling terkoneksi. Nah mudah-mudahan dengan hadirnya Ummah Tani ini bisa ya mengumpulkan lah dari hulu ke hilir sehingga ekosistem pertanian perikanan semuanya bisa saling terjaga. Jangan sampai ada fluktuasi harga lah gitu kan, harga jual yang tiba-tiba rendah, kasihan ya, karena petani itu hanya mengandalkan ini gitu. Jadi petani juga sebagai pahlawan pangan ya sebenarnya. Kita harus jaga, kita harus saling, terutama anak-anak muda, ayo gabung gitu untuk bisa mengaitkan tadi itu dari hulu ke hilir tadi. Oh ya Pak, kalau musim hujan kayak gini biasanya hamanya itu apa ya Pak? Bagi melon sendiri.
Kalau melon sih nggak pasti ya. Kadang tiba-tiba kutu kebul, kadang tiba-tiba oteng-oteng gitu. Sekarang ini lagi tikus sama. Jadi langsung makanin buah. Sama. Dari apa? Ya tikus, namanya tikus kan dia ada lubang dikit aja masuk gitu. Jadi sekarang kita plastikin itu sengaja karena hampir udah lebih dari 30 buah dimakanin tikus. 30 buah Iya. dalam berapa? Dalam kurun waktu mungkin 1 minggu ya. Jadi kalau dibiarin terus sama habis kan gitu. Karena tikus mah cuma menggerogoti doang ya. Tapi yang beres kan setengah. Iya, makannya juga nggak habis Nggak bisa kan. kejual. Nggak bisa kejual kan. Nah, hama tikus, ada hama tikus tuh Pak. Dari Bapak sendiri tuh menanggulannya kayak gimana? Ya paling kita inisiatif sih di pencegahan melalui ya tadi ya, kita tutup plastik gitu. Yang kedua kita coba bikin jebakan-jebakan lah gitu. Kita bikin perangkap tikus gitu. Karena tikus mah kalau disemprot juga dia kabur gitu kan. Setelah udah nggak bau lagi ya datang lagi dia mah. Gitu. Jadi sejauh ini yang paling efektif itu Ya yang paling efektif kita tutup pakai plastik. Ya, ini tikus pertanian apalagi tikus ini kan. Itu lebih bahaya lagi ya, nggak bisa ditebak kan. atau mungkin pertanyaannya kita cukupkan. Oke. Karena tadi baru 2 orangnya yang masuk, boleh kita Ya ikut stop. Nanti masuk cuman kalau yang parfumnya